semuanya, selamat datang di episode terbaru Bisik Ostomed, bincang asik para Ostomed. Kali ini kita akan membahas topik yang sering kali ditanyakan oleh para ostomed. Topik kali ini pertanyaannya yaitu cara menentukan pasta dan kantong stoma yang tepat. Dan topik ini kita akan bahas dengan stoma nurse kita hari ini. Beliau adalah Pak Hairul Bahri. Halo Mbak Tuti. Halo Pak, selamat datang. Tiap hari kita ketemu ya. Dan nurse. Ya, gimana nih? Banyak yang nanya kan, bagaimana cara mengaplikasikan pasta stoma terhadap kantong stoma ya? Oke, ini mungkin sering jadi problem ya, masalah pada ostomed, terutama yang bocor gitu ya. Dia punya aksesoris gitu ya, tapi nggak bisa gunainnya. Mau datang ke stoma nurse dengan mungkin jauh gitu ya. Dan kita bisa datang loh Mbak Tuti ke rumahnya buat perawatan. Home care. Home care. Jadi woker itu selain bisa datang ke klinik, juga kita bisa layanin ya. Pasien tunggu di rumah, perawat stomanya datang aja gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi mudah buat jangkau, otomatis perawatannya tertangani dengan baik ya, terutama yang bocor ya, udah punya berapa aksesoris tapi nggak bisa gunain. Bener, karena nanti itu tadi ya kemerahan, meluas, iritasi parah. Ya, sakit sekali pasti. Nggak bisa tidur itu pasti semalaman. Nah, pertanyaannya dia kalau misalnya sudah punya ini harus dikemanain gitu ya? Misalnya di luar pulau Jawa gitu, maksudnya tidak terjangkau oleh woker gitu ya. Nah, kita harus gimana gitu ya? Bapak Ibu bisa konsultasi ya ke woker, nanti Mbak Tuti akan kasih nih stoma nurse yang ada di seluruh Indonesia. Kontaknya Ya, kita kasih kontaknya dan bisa langsung konsultasi atau datang langsung gitu Mbak Tuti ya. Iya. Nah, untuk urgensinya kalau misalnya belum nih biar nggak bocor gitu ya, kita punya aksesoris di rumah tapi nggak bisa kita pakai. Nah, aksesorisnya untuk mencegah kebocoran itu ada dua gitu Mbak Tuti. Ada modelnya ini dikenal dengan seal seal ya, ini seal. Jadi dia sudah terbentuk gitu ya, kita ambil ya, kemudian kita aplikasikan di stomanya gitu ya. Ini dibuka ya Bapak Ibu ya, nah, dibuka, kemudian dipakai langsung ya. Nah ini gampang karena kita nggak perlu ambil itu, tinggal dibentuk gitu ya, dibentuk, kemudian dilebarin dikit, kemudian dipakein. Nah kemudian tinggal ambil kantong, karena dibocor gitu ya, pastikan kantongnya sesuai nih sama si ukuran stomanya. Jangan kekecilan atau jangan kebesaran. Kadang-kadang kan kalau misalnya setelah pulang dari rumah sakit gitu ya, mungkin tidak diedukasi dengan baik, jadi kantongnya nggak digunting, jadi dipakai langsung. Berarti memang perlu edukasi ya, di rumah sakit pun perlu edukasi juga ya. Iya, benar, terutama yang menggunakan stoma ya, yang pakai stoma. Diukur dulu ya stomanya, sesuai dengan ukuran stomanya, kemudian dilihat. Ya, sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya bulat, otomatis sesuai nih dengan ukurannya, bulat diguntingnya Mbak Tuti. Iya. Tapi kalau misalnya nggak bulat, kadang-kadang kan masih besar gitu ya, tinggal ambil plastik diukur dengan stomanya. Kemudian plastiknya nanti tinggal ditaruh di sini, digunting sesuai Ukuran stoma. Ukuran stomanya. Tapi harus dilebihkan sedikit ya, 1-2 mili. Karena kenapa harus dilebihin 1-2 mili? Oke, kadang-kala saat kita mengukur kan nggak tepat nih. Ya, pas saat masuk di bawahnya sini besar nih, tapi di dalamnya kecil kan nggak bisa masuk. Kita bisa dengan itu dilebihkan, biar tidak menyebabkan kejepit stomanya. Kegesek juga sama kantong. Benar. Kegesek sama kantong menyebabkan perdarahan. Iya. Nah kalau sudah semuanya oke, tinggal pasang ya. Yang pertama aksesorisnya bentuknya seal. Seal. Ya, bentuknya satuan dia, cuma sekali pakai Mbak Tuti. Tinggal pakai kan, ya. Oke, tinggal pakai kantong. Aman dia, jadi nggak ada kebocoran. Oke. Yang kedua, caranya bisa menggunakan pasta. Saya tutup dulu ya. Seal itu kan sebetulnya pasta juga nggak sih, nurse? Benar. Jadi satu produk, jadi semua ini bahannya sama. Mbak Tuti, ya para ostomed di bahannya sama, bahannya sama-sama hidrokloid. Oh iya. Ya, jadi ada bentuknya hidrokloid ini di kantongnya, ya jadi untuk melindungi. Iya. Ya, kemudian bahan yang kedua ada hidrokloid tapi bentuknya pasta, ya. Yang ketiga adalah bentuknya
ini seal, maaf, yang ini pasta. Jadi sama-sama satu bahan. Ini kering, ini Ya. masih kayak odol gitu Ada ya. odol. Jadi kalau dipakai kan dia langsung melekat. Ya. Kalau yang odol ada beberapa cara. Ya. Kalau misalnya cara yang pertama itu kalau teman-teman saya itu cara yang pertama langsung di kantongnya dipakein. Iya, yang sering aku ya, pakai. sering lakuin ya. Dibuka kantongnya, terus ditaruh di sekitarnya. Ya, si pastanya ini ya, taruh di sekitarnya. Kadang-kala saat kita mau bersihkan ini, kadang kan suka di sampingnya tuh ada yang masuk ke dalam, nah Iya. itu tidak terkena gitu. Nah, takutnya kalau nggak kena malah jadi iritasi bagian dalamnya atau pas leher si stomaknya. Ya. Itu cara yang pertama untuk penggunaan si pastanya. Cara yang kedua itu bisa langsung Di area langsung stomak. di area stomaknya di sekitarnya ya, dipakaikan di sekitarnya sini ya, terus ambil kasa ya yang basah. Basah, harus yang basah ya, jangan yang kering. Atau tisu basah gitu ya. Tisu basah boleh, yang penting jangan kering atau jangan langsung tangan kita langsung nempel, Karena kenapa? lengket. Oh, lengket. Nah, kalau lengket otomatis kan susah Susah nih mengaplikasikannya. ya, aplikasinya, jadi harus basah. Kalau pakai tangan pun tangannya harus basah. Basah. Ya, paling gampang tisu basah atau pakai kasa, dibasahin, terus apa? Di tap, didorong dulu ke dalam ya, biar sampai ke leher si stomaknya, kemudian baru diratain di sekitarnya. Ya, kalau misalnya di sini ada lipatan, berarti di sini ditambahin yang lebih tebel. Oh iya, lipatan-lipatan juga harus pakai itu ya. Iya, soalnya pas saat dia berdiri gitu kan, kalau rebahan kan otomatis datar nih perut. Saat duduk berdiri kan jadi lipatan nih. Iya, benar. Nah, lipatannya menyebabnya kebocoran. Ya, jadi taruh di lipatan sini agak banyak. Ya. Terus baru pakai Kantong. Kantong pun kan ada jenisnya macam-macam ya, Nurse ya. Ada yang konvek, ada yang flat gitu. Kalau yang direkomendasikan setelah pengaplikasian pakai pasta itu harusnya yang flat atau yang konvek? Oke, yang pertama tergantung dari stomaknya. Kalau misalnya stomaknya yang retraksi atau yang mendelep ke dalam, caranya konveks. Oh iya. Jadi yang ada cembungnya, cekungannya keluarnya. Dan untuk membantu saat kita aplikasikan dia menggigit ya di kantong sini, jadi dikeluarkan. Oh iya. Tapi kalau stomaknya yang naik, yang bagus naik gitu ya, seperti ini ya contohnya, tinggal pakai yang bentuknya yang flat. Apalagi kalau yang prolap katanya nggak direkomendasikan untuk kantong yang konvek ya. Benar sekali. Kenapa nggak direkomendasikan? Karena akan ditarik, makin lama makin panjang. Kayak belalai. Ya kayak belalai gajah. Gajah. Jadi takutnya. Jadi pakainya yang flat. Ya, yang flat, kemudian dipakaikan. Sudah. Ya, gitu Mbak Tuti. Mudah kan? Mudah sih ya. Tapi kalau misalnya nanti bocornya terus-menerus nih nggak bisa, berarti Bapak dan Ibu para ostomet harus datang ke Stomanus menjadi tangani lebih lanjut. Ya. Kalau rumahnya deket Bogor sih bisa datang ke klinik Woker Bogor ya. Iya, benar. Dan kita gratis kok. Iya, Woker Bogor tuh kalau untuk perawatan stoma gratis. Jadi siapa yang sedang ada masalah dengan stomanya, masih area Jabodetabek bisa datang ke Woker Bogor untuk perawatan stoma itu free. Gitu. Ada lagi nggak tips-tips lainnya gitu? Oke, tips lainnya kadang-kala kan kalau kita cari pasta gitu kan banyak produk gitu, bener nggak? Oke, yang pertama pastikan pasta yang digunakan tuh tidak menyebabkan nyeri. Ya. Nah, kadang-kala tuh ada tulisannya tuh di atas tulisannya tuh pasta, misalnya gitu, pasta stoma, mereknya apa gitu kan. Terus ada tulisannya sting, no sting. Sting, no sting itu apa? Misalnya artinya alkohol. Tuh ada alkoholnya atau enggak. Iya. Nah, carinya yang no sting, berarti kandungannya tidak ada alkohol. Jadi saat digunakan nggak menyebabkan nyeri atau panas. Setahu gue tuh kalau yang alkohol dan non alkohol itu yang kalau misalnya dia nggak ada iritasi kan? Iya, bisa. Kalau non alkohol tuh yang lagi iritasi. Soalnya kalau pakai alkohol tambah perih. Atau kalau misalnya nggak punya yang udah beli nih yang ada alkoholnya. Soalnya harganya lebih mahal kalau yang non alkohol tuh. Ya. Yang alkohol caranya biar nggak perih ya. Ditaruh dulu di udara terbuka. Ya, terus? Ditaruh misalnya bawahnya kasih plastik terus dibuka gitu biar alkoholnya biar nguap. Jadi si pastanya dikeluarin dulu. Jadi biar nguap alkoholnya, kemudian tinggal ambil. Tapi ingat ambilnya jangan pakai tangan biasa ya atau kering ya. Tangannya harus basah. Karena lengket.
gitu. Ya. Karena nanti udah buka banyak-banyak nggak bisa dipakai kan, sayang waktu itu. Kan tadi udah nih ngasih tipsnya gimana cara pengaplikasiannya aksesoris ini. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan. Gimana cara mandi dengan memakai kantong stoma? Nurse tahu nggak? Oke, yang pertama kita tanya dulu sama Mbak Tuti ya. Oke, yang udah berpengalaman 16 tahun. Nah, kalau Mbak Tuti mandinya gimana nih? Kalau aku mandi biasa aja, jadi si wafernya cuman aku pakein transparan film nih di sekitar sininya. Oke. Jadi ya udah mandi aja jebur-jebur. Kalau ini basah ya udah tinggal dielap aja pakai anduk juga nanti dia kering sendiri. Nah ini kan udah Didesain ya. ditempelin transparan film jadi nggak masuk air. Oke. Tapi soalnya ada juga pertanyaan teman-teman sahabat Ostoma itu yang mandinya tuh ditutupin pakai gayung. Susah Repot. nggak kalau Mbak Tuti? Pakai gayung? Repot ya. Atau sering saya ngelihat juga para housemate mandinya dikasih plastik wrapping. Iya, ya? bener. Ya? Ribet nggak? Ribet. Jadi yang solusi tips mandinya itu apa, Nars? Oke, seringkali karena ini kan bahan dasarnya plastik ya, Bapak dan Ibu ya, begitu ya. Nah, plastik. kalau misal mandi sebenarnya nggak ada masalah, gitu. Ya penting pas mandi jangan digosok-gosok gitu. Takutnya apa? Si hidrokloridnya melepas ya, atau karena memuai karena kena air saat mandi. Jadi bisa seperti Mbak Tuti gitu ya, mandi seperti biasa aja ya, siram, guyur. Sebelum mandi boleh di sekitarnya itu dikasih plester atau dikasih transparan film gitu ya. Plester yang bentuknya bening gitu ya, jadi tahan air. Jadi Biar untuk awet membantu. maksudnya. Ya, salah satu biar awet. Atau kalau misal nggak punya mau mandi langsung juga bisa gitu. Kalau misalnya yang modelnya yang tupis gitu ya, yang tupis ya tinggal dibuka kantongnya, terus dia mau mandi ya nggak ada masalah. Iya, bener. Jadi lebih aman. Kalau yang tupis tuh. Jadi tinggal buka kantongnya, suaminya gitu ya, dibuka gitu. Kalau misal kita ibaratkan tupis itu seperti suami sama istri, jadi suaminya yang dibuka dulu, istrinya yang nempel gitu. Jadi tinggal mandi aja. Yang penting pas saat mandi nggak digosok-gosok daerah sininya. Ya, kadang-kadang kan gosok-gosok kan kebuka nih plesternya gitu. Oke. Jadi nggak perlu lagi gitu Mbak Tuti ya, Iya. dilindungi lagi. Takutnya apa? Belum mandinya kelar, udah prosesnya itu buat Bapak dan Ibu jadinya ribet. Kita cari yang simple-simple aja. Oke, Nars, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Mbak Tuti. Next time kita ngobrol lagi ya. Oke, Soalnya ditunggu pokoknya ya. Iya, banyak banget pertanyaan dari sahabat Ostomed. Kita keluarin satu-satu dulu ya. Nah, bagi Anda yang masih merasa khawatir tentang stomanya, jangan khawatir ya. Kami akan selalu membahas topik-topik mengenai stoma dan permasalahannya. Dan bagi kamu yang ingin konsultasi mengenai stoma, kamu bisa konsultasi di layanan kami di nomor berikut. Dan bagi kamu yang mau langsung datang ke Klinik Woker Bogor, kamu bisa datang ke Klinik Woker Bogor di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor. Ingat, untuk perawatan stoma di Woker Bogor itu free ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.